Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kondisi kita semuanya, dalam setiap keadaan apapun yang kita rasakan, kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Oleh karena ketika dalam keadaan susah, Nabi kita SAW mengajarkan ketika kita mendapatkan musibah apapun itu, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam setiap keadaan. Ketika kita mendapatkan nikmat, Nabi kita mengajarkan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya setiap kondisi kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam mengajarkan berbagai hal, dan sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agama ini adalah hendaknya kita menjadikan tuntunan agama sebagai penunjuk jalan hidup kita, sebagai tuntunan kita menghadapi segala macam problematika di dunia ini, di kehidupan yang sementara ini. Dan poin penting pada pagi hari yang berkah ini, saya akan menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya cara hidup enak. Ya, tentunya kita semuanya pengen hidup enak ya. Ada yang ingin hidup susah, Bapak? Ada ya. Gak ada yang ingin hidup susah. Semuanya ingin hidup enak. Walaupun orang miskin, ya, seperti saya ya, dan beberapa bapak-bapak mungkin ada yang kurang mampu gitu. Semuanya kita pengen hidup enak. Namun hidup enak ini kita berbeda dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Enak di dalam umat Islam ada batasan-batasannya. Ada sebagian orang mencari kehidupan dengan senang dengan menenggak minuman-minuman yang terlarang untuk hanya meraih kebahagiaan, hanya meraih kesenangan sementara.
Ada sebagian orang cari kebahagiaannya dengan menghisap, misalkan menghisap narkoba ataupun yang semisalnya. Ada sebagian orang yang dia galau, cari kebahagiaannya dicari para orang-orang yang berdiri di pinggir jalan di malam-malam hari, di pinggir jalan ya. Mungkin ada bapak yang suka perhatikan pulang malam ya, pinggir jalan menjajakan diri. Alhamdulillah. Padahal di dalam agama kita, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diajarkan bagaimana cara hidup enak. Bagaimana agar setiap kondisi apapun yang kita lalui di dunia ini terasa enteng, terasa ringan. Karena apapun yang kita rasakan di dunia ini itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita jalani, sudah pasti kita rasakan, tidak mungkin kita terhindar dari perkara tersebut. Mendapatkan musibah atau mendapatkan kesenangan atau qadarullah kecelakaan misalkan, semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita berusaha. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran agar kita bisa memilih dan memilah mana yang kira-kira yang terbaik buat kita. Hanya kita bisa mencari sebab biar gak kecelakaan, fokus misalkan di dalam nyetir, jangan bermain handphone misalkan, ataupun yang semisalnya, atau mengecek kendaraannya. Ini diantara usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Adapun kecelakaan tersebut tidak bisa kita hindari. Ada sebagian orang dia berusaha semaksimal mungkin safety, tapi kalau sudah ditakdirkan kecelakaan. Seperti kasus beberapa tahun yang lalu mungkin kecelakaan pesawat ya, Air Asia jatuh. Satu orang telat, ya, tiketnya telat hangus. Ternyata itu sebab Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari kecelakaan tersebut. Kalau kita lihat mungkin kita rugi sekian ratus ribu, sekian mungkin 1 juta lebih. Namun itu cara Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kecelakaan tersebut atau dari musibah tersebut. Begitu pula dalam musibah-musibah yang lain. Nah, di dalam Islam cara hidup enak atau bahagia ini sangat simpel, sangat mudah. Dan bisa dirasakan oleh semua kita. Yang tua bisa bahagia, yang muda juga bisa bahagia, yang apalagi yang punya kerjaan bisa bahagia, yang gak punya kerjaan bisa bahagia kan? Bisa ya. Oleh karena yang ditakuti oleh Nabi kita SAW itu bukan menjadi orang kaya, atau bukan menjadi orang miskin. Enggak ditakuti. Nabi SAW mengatakan, mal faqru akhsha ilaikum. Tidaklah kefakiran itu yang aku takuti bagi kalian. Bahkan banyak orang miskin, orang fakir lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin lebih rajin untuk ibadah. Karena orang kaya mungkin sibuk ngitung duitnya di rumah, ya, sibuk kerja sana sini, safar kesana kemari dan seterusnya. Adapun orang miskin terkadang dia bisa bangun malam, dia bisa ingat kepada Allah di malam hari karena kekurangannya tersebut. Kalau kita sudah biasa hidup enak, terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai, mau sakit sudah ada BPJS ya, udah siap. Udah ada asuransi, udah ada mobil yang akan mengantar, udah ada sopir. Adapun kalau kita kekurangan, kita hanya terkadang menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal walaupun kita menjadi orang kaya, Bapak sekalian, kita harus senantiasa menggantungkan harapan, menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan ini hanya sementara. Kekayaan ini tidak mampu kita pegang semuanya, tidak mampu kita pakai semuanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miliarder, punya uang banyak, namun dia hanya mampu makan dari rizkinya atau dari hartanya itu cuma beberapa suap saja. Dia hanya mampu makan beberapa jenis makanan saja, tidak bisa seperti kita semuanya bisa kita makan. Sebagian orang demikian, karena jatah rizkinya itu, jatah rizki kita para jamaah
apa yang kita makan, apa yang kita pakai sampai rusak, kemudian apa yang kita sedekahkan. Ini rezeki kita semuanya. Adapun selain yang ketiga poin ini, kalau kita meninggal dunia bukan rezeki kita. Ya. Meninggalkan mobil, meninggalkan rumah, meninggalkan harta yang banyak, ini menjadi rezeki orang yang setelah kita nanti, ahli waris kita kah, ataupun yang semisalnya. Oleh karena kalau kita mampu bersedekah, sedekah dengan yang terbaik, sedekah dengan yang bagus, apalagi sekarang sebentar lagi Idul Kurban nih. Ya, momennya Idul Kurban, kalau punya rezeki lebih, beli kurban yang terbaik. Ya, beli kurban yang bagus. Kalau bisa yang mahal, kalau punya harta banyak, beli yang besar-besar. Jangan sampai kita kurban hanya udah yang penting sah, yang umurnya sudah masuk saja, harga berapa. Kalau mampu maka usahakan yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tu'minu hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian belum sempurna imannya sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Apa yang paling kita cintai di dunia ini diantaranya adalah harta. Kalau kita mampu bersedekah yang banyak, sedekah kalau mampu. Kemudian cara mendapatkan kebahagiaan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan ini sebenarnya bersumber dari hati kita semuanya. Kalau hati kita bahagia, hati kita senang, hati kita bagus, maka semua anggota tubuh kita akan bagus. Kehidupan kita akan menjadi baik, keluarga kita akan menjadi bagus, pekerjaan kita akan menjadi nyaman. Ada orang lagi gundah hatinya, dia kerja susah, gak bisa fokus, kemudian gak bisa selesai pekerjaannya, mungkin dia ada masalah, dia marah-marah dan seterusnya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya kebahagiaan ini terletak bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada kekayaan, bukan kepada melakukan safar atau pergi tamasya ke sana kemari, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala ini Maha Adil para jemaah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan ini pada suatu tempat yang bisa dijangkau oleh semua orang. Bukan orang-orang tertentu saja, bukan orang kaya saja, bukan orang yang punya jabatan saja, bukan orang yang punya harta yang banyak saja, bukan. Akan tapi bisa dijangkau oleh semua orang. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, kalau segumpal daging ini bagus, saluhal jasadu kullu, semua tubuh kita akan menjadi bagus. Semua tangan kita akan baik. Rajin dia bersedekah misalnya, atau rajin dia dilakukan untuk ibadah, tangan kita, semua tubuh kita, pikiran kita akan menjadi bagus. Tubuh kita yang lain akan menjadi bagus. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau rusak hati kita, dia adalah orang-orang yang hatinya rusak. Betapa sering melakukan kejahatan-kejahatan, berapa sering dia melakukan keburukan-keburukan. Kalau rusak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasadal jasadu kullu, semua anggota tubuhnya akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati kita semuanya. Ini yang harus kita perhatikan para jamaah. Banyak orang pergi mencari dokter spesialis untuk tubuhnya. Ya, misalkan untuk mata, spesialis mata, untuk spesialis hidung, untuk spesialis apa lagi? THT kalau hidungnya, telinga, tenggorokan. Kemudian akan tapi terkadang lupa bahwasanya sumber daripada kebahagiaan tersebut ada dalam hati kita semuanya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab-sebab kebahagiaan itu bukan pada urusan dunia. Tidak ada di dalam Al-Qur'an atau tidak pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau bahagia lakukan ini dan itu.
Di dalam urusan dunia itu tidak ada para jamaah. Orang kaya, menjadi orang kaya itu tidak terlarang. Menjadi orang memiliki jabatan tidak terlarang. Asalkan diambil dan dicari dengan jalan yang benar, maka kita gunakan kesempatan kaya, pekerjaan yang bagus, jabatan yang tinggi, kita gunakan untuk kebaikan. Akan tapi orang-orang yang meraih kebahagiaan melalui jalan dunia semata, maka kesudahannya seperti Qarun, orang kaya. Siapa yang tidak kenal Qarun? Bahkan sampai detik ini masih disebut-sebut namanya harta Qarun, ya. Itu sebenarnya nama orang, para jemaah. Harta Qarun yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Orang-orang yang mencari kebahagiaan melalui jabatan, dia nasibnya seperti Haman nanti. Haman punya jabatan menteri. Kalau dalam urusan di dalam zamannya dia menteri segala urusan. Haman, ya, menterinya Firaun. Kemudian orang-orang yang mencari kebahagiaan melalui jalur jabatan semata, dia adalah jabatan paling tinggi yang didapat oleh Firaun, akan tapi tidak membuat dia bahagia. Firaun tidak lebih bahagia daripada Musa yang tidak punya jabatan pada saat itu di dunia. Akan tapi dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, dia adalah nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak punya harta. Dia adalah Nabi Musa lebih bahagia daripada Firaun. Nabi Musa alaihissalam ketika sedang terjepit dikejar Firaun, kemudian di depannya ada sungai, ada laut, kemudian para pengikutnya mengatakan inna lamughraqun, kita pasti akan ditangkap. Kalau udah nggak ada, secara logika sudah nggak ada lagi kesempatan. Mau lari kemana? Mau lari ke depan, tenggelam, mau mundur, sembelih sama siapa? Firaun. Akan tapi apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak sekali-kali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya aku punya Rabb, aku punya Tuhan, aku punya Allah yang akan menunjuki aku jalan. Dalam keadaan terjepit, kita harus senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang mengingat aku dalam keadaan lapang, aku akan mengingat dia dalam keadaan sempit. Ketika kita sedang senang, bahagia, ingat Allah Subhanahu wa taala. Sedang kaya, ingat Allah. Nanti ketika kita miskin, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita semuanya, akan memperhatikan kita semuanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab kebahagiaan ini hanya dalam urusan akhirat saja. Hanya dalam urusan ibadah. Dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi syarat mendapatkan kebahagiaan ini, kesenangan hidup ini harus beriman para jemaah. Orang-orang yang tidak beriman, kebahagiaannya semu. Ya, kebahagiaannya semu. Sebentar lagi kebahagiaan itu akan sirna. Kemudian di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Yang pertama disebutkan oleh Allah, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman saja yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kesenangan yang sementara, semua orang bisa melakukannya. Orang yang baru saja menenggak khamar, misalkan auzubillah senang, mungkin nggak tahu ya gimana perasaannya karena belum pernah nyicipin ya. Katanya sih fly gitu, mungkin ada lagi masalah, ya. Nggak ada masalah yang dirasakan, semuanya bahagia, cuma dalam beberapa saat saja. Nanti kalau sudah sadar, ya masalah datang lagi, ya masalah datang lagi. Kemudian walam yalbisu imanahum bizulmin, keimanannya tidak dicampur adukkan dengan az-zulm. Az-zulm di sini kata para ulama ahli tafsir artinya adalah asyirik. Dia tidak bergantung kepada selain Allah. Dia tidak menyandarkan urusannya kepada selain Allah. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Ini orang-orang yang ulaika lahumul amnu. Orang-orang semacam ini yang akan mendapatkan al-amnu. Al-amnu artinya adalah as-sa'adah,
akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi keimanan para jamaah harus diperbaharui, keimanan harus disirami. Ya, ada namanya siraman rohani atau siraman kolbu. Kalau hati kita, kalau tubuh kita butuh makanan, hati kita juga butuh makanan. Apa makanan hati? Ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, kemudian menghadiri majelis-majelis, membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'min, kemudian dia beriman. Jadi beriman syarat utama memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan amalan saleh. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus. Orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beramal saleh. Apapun kondisinya, orang-orang beriman harus senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu cara memperoleh kebahagiaan. Ya, bangun tidur mulai dengan ibadah, baca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan setelah tidur? Cuci tangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum megang apapun kalau baru bangun tidur cuci tangannya. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, kata Nabi, karena dia nggak tahu di mana dia bermalam nih semalam tangannya. Ya, kalau kita lihat anak-anak kita ya, kita bangun, kadang tangannya di mana ya, kadang tangannya di depan, kadang tangannya di belakang dan seterusnya. Karena itu kondisi kita ketika tidur demikian. Maka syariat Islam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cuci tangan dulu sebelum megang apa? Makanan. Sebelum megang kue, cuci tangan dulu. Ada dulu dikisahkan bahwasanya ada orang yang memperolok-olok hadis ini. Katanya, saya tahu kok di mana tangan saya bermalam. Saya nggak mau cuci tangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika dia bangun tidur, tangannya masuk ke dalam duburnya. Nauzubillah. Karena apa? Karena mempermainkan syariat. Memperolok-olok apa? Syariat, menolak syariat. Ada sebagian orang, ada pernah juga diceritakan oleh seorang ulama, dia memperolok-olok siwak. Jadi siwak ini juga salah satu sunnah yang harus kita amalkan para jemaah, siwak. Ya, kalau kita tanya sekarang, kapan terakhir kita bersiwak para jemaah? Kira-kira kapan terakhir kita bersiwak? Nah, ada yang pernah bersiwak tahun ini para jemaah? 1443 Hijriah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak itu adalah madhar, pembersih mulut dan juga mendapatkan keridhaan Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bis-siwak likulli wudu. Kalau aku enggak mau memberatkan umatku, kata Nabi, aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali berwudu untuk sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersiwak. Ada disebutkan oleh para ulama memperolok sunnah siwak ini. Siwak ini saya biasa pakai apa? Buat cebok katanya, buat bersihkan kotoran saya. Allah Subhanahu wa taala langsung takdirkan duburnya itu membusuk, kemudian keluar tikus dari situ. Ini karena apa? Memperolok-olok syariat apa? Syariat Islam. Padahal ini adalah, walaupun kelihatannya sepele ya para jemaah, tapi ini adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kebahagiaan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah dalil surah Al-Maidah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan balasan yang besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji para jemaah, innallaha la yukhliful
mi'ad. Allah enggak mungkin menepati enggak mungkin mengingkari janjinya, pasti ditepati. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, hati mereka bahagia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu bisa menjadi tenang. Kalau kita tenang, maka kehidupan kita akan bagus. Para jemaah, maka siramlah hati kita dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Jadi istirahatnya kita itu bukan dengan pergi kemana, ke puncak ataupun yang lain sebagainya. Istirahat kita dengan salat. Makanya kita harus mengamalkan syariat ini dengan harapan ketika kita sedang futur, maka kita futurnya bagus. Capek baca Al-Quran, ada pindah ke syariat yang lain, zikir. Capek zikir, mungkin mulutnya lisan kita sudah capek, pindah mungkin sholat. Capek sholat, ziarah kemana? Silaturahim dan seterusnya. Oleh karena Nabi kita SAW mengatakan likulli amalin sirra. Setiap amalan itu punya masa-masa semangat. Lihat saja, misalkan ketika awal-awal kita kenal ngaji, misalnya semangat ngaji di mana ada majelis kita hadiri, ada pengajian di mana kita hadir. Baru-baru kenal misalkan sekarang yang terkenal itu saat-saat ini masih terkenal poligami misalnya paling bawah ya. Jadi semangat ngomong poligami syariat dan yang lain sebagainya. Wa likulli sirratin fatrah. Dan setiap masa-masa semangat ini ada yang namanya masa-masa futur. Nah, udah capek, udah setiap hari kayak udah menjadi rutinitas. Yang seharusnya tidak kita menjadikan memang ibadah ini menjadi rutinitas kita yang kalau kita tinggalin kita harus merasa ada yang kurang. Kalau kita terbiasa mungkin sholat sebelum subuh, maka kalau kita ketinggalan sholat sebelum subuh harus galau. Kalau kita terbiasa sholat witir misalkan di malam hari, ketinggalan witir harus merasa ada yang kurang dan seterusnya. Kalau sudah menjadikan syariat Islam menjadi menjadi tuntunan sehari-hari, sudah menjadi rutinitas sehari-hari, maka di setiap amalan ini, di setiap masa-masa semangat, kata Nabi, ada masa-masa futur. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada wa man kana ala ghairi dzalika faqad halak, atau qala sallallahu alaihi. Siapa saja yang masa futurnya ini senantiasa berada di atas sunnahku, kata Nabi, senantiasa berada di atas syariat Islam, senantiasa berada di atas ajaran-ajaran Islam. Seperti tadi kita sampaikan, dia capek ngaji, dia dengerin kajian mungkin lewat YouTube ataupun yang semisalnya. Dia capek baca Al-Quran, pindah kepada ibadah yang lain. Capek dia sholat, dia pergi ziarah ke keluarganya, dia menjenguk orang sakit, dia mengantarkan jenazah dan seterusnya. Jadi dari satu ibadah pindah kepada ibadah yang lain. Wa man kanat ala ghairi dzalik, siapa saja yang masa futurnya selain daripada sunnah, selain daripada syariat Islam, maka ini orang-orang yang binasa. Ya, dia awalnya rajin ibadah, rajin sholat, rajin pergi ke majelis taklim, tapi dia kalau sudah futur, dia pergi ke kafe misalnya, dia pergi ke tempat hiburan saja. Di sana akan mendapatkan teman-teman yang kurang bagus dan seterusnya. Ini orang-orang yang kurang bagus. Ini orang-orang, kata Nabi SAW,
yang binasa, orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cara memperoleh kebahagiaan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ja'alal humuma hamman wahidan, yakni hamma akhiratihi, siapa saja yang menjadikan tujuan yang banyak di dunia ini menjadi satu tujuan saja, yakni tujuan akhirat, kafahullahu hamma dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan tujuannya di dunia, mencukupkan rezekinya. Dia butuh apa, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cukup. Yang namanya cukup itu tidak butuh menjadi orang kaya, para jemaah. Ya, yang penting kita cukup, mau makan cukup, mau beli kendaraan cukup, ya, mau pergi haji cukup uangnya, mau pergi umrah cukup, dan seterusnya. Jadi kita butuhkan kecukupan. Wa man tasha'abat bihil humum fi ahwali dunia, siapa saja yang banyak tujuannya di dunia ini, terutama dalam urusan dunia, lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak, Allah Subhanahu wa taala enggak peduli nanti dia akan binasa di tujuan dunia yang mana. Ada orang-orang ingin peroleh jabatan dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara, sikut sini, sikut sana, ya, ada yang sogok sini, sogok sana, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang tujuan dunianya semata-mata untuk meraih kebahagiaan. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu, siapa saja yang akhirat itu tujuan utamanya. Jadi kita juga tadi kita sampaikan, menjadi orang kaya tidak dilarang, bekerja di dunia ini tidak dilarang, bahkan kita wajib bekerja mencari nafkah. Akan tapi jangan sampai menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Jangan sampai menjadikan kekayaan sebagai tujuan. Kekayaan adalah wasilah, kekayaan adalah fasilitas. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya kalau kita di dunia ini hendaknya kita seperti orang, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah di dunia ini seperti orang yang asing, wa abiru sabil, atau seperti orang yang sedang melewati sebuah jalan. Kalau ada orang sedang melewati jalan, tidak ada orang yang berlama-lama, ya. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan seperti orang pengendara yang sedang berteduh di bawah pohon yang rindang. Ini urusan kita di dunia, sebentar, tidak akan lama, semuanya pasti akan balik kemana? Balik kampung. Semua pasti kita akan pulang. Tapi kapan, di mana, dan dalam keadaan apa? Ini yang menjadi dalam keadaan apa di sini yang harus menjadi titik poin kita semuanya. Kalau kita sudah terbiasa dalam keadaan ibadah kepada Allah, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan ibadah. Karena seorang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia. Ya, kalau ada sebagian orang biasa main catur, nanti dia sekarat skak katanya, ya, ster dan seterusnya. Ada sebagian orang terbiasa ngomong-ngomong kotor, ketika ditalkin mau meninggal dunia, la ilaha illallah, nggak bisa ngomong kotor sih, begini dan begini. Ada sebagian orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan sujud, misalkan. Ini yang kita harapkan. Meninggal lagi ngisi khutbah, meninggal lagi sholat, meninggal di pangkuannya Al-Quran, karena terbiasa membaca Al-Quran. Ini yang kita harapkan, karena yang menjadi patokan adalah akhir daripada kehidupan kita ini seperti apa Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semuanya. Karena pada dasarnya para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau jujur, badan kita ini enggak betah hidup di dunia, ya. Di antara cirinya enggak betah, rambutnya sudah mulai putih, enggak betah sebenarnya. Yang tadi giginya kuat, akhirnya keropos. Yang tadi tenaganya mampu mengangkat beban 1 kuintal, ini
10 kilo kadang nggak kuat. Ini diantara apa? Allah Subhanahu Wa Taala beri sebenarnya tanda-tanda akan segera. Namun itu tidak pasti. Banyak orang sampai 10 nggak meninggal. Ada orang masih kuat meninggal karena tidak pandang tidak pandang bulu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tadri nafsun madza taksibu ghadan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang mau terjadi besok. Habis ini terjadi aja kita nggak tahu. Habis kita keluar dari musola kita nggak tahu. Dan apa di mana dia meninggal dunia dia tidak akan pernah tahu. Ada sebagian orang pengen meninggalnya di tanah haram. Dia udah tua, haji dan umrah. Biar apa? Biar meninggal di tanah haram, Makkah atau Madinah. Namun kalau tidak ditakdirkan meninggal di sana, masih hidup di sana pula sampai Indonesia meninggal dunia. Maka kita berdoa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan kita beribadah, terutama dalam keadaan kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang akhir daripada ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan kebahagiaan yang hakiki para jamaah bukan hanya di dunia, akan tapi kebahagiaan yang hakiki ini adalah kehidupan kita bahagia di akhirat. Karena semua kita akan kembali pulang, akan kembali kepada kepada akhirat, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih kekal dan jauh lebih bermanfaat. Jauh kalau kita bahagia di sana, kesengsaraan di dunia ini tidak ada bandingan. Tidak ada, cuman sebentar. Kalau ada orang sengsara di dunia cuman paling lama selama hidupnya. Ya, tidak ada yang sampai mati juga sakit, enggak ada. Ada orang stroke, kalau sudah meninggal dunia selesai stroke. Ya. Adapun kalau kita sengsara di akhirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada batasannya. Ya. Tidak ada bandingannya pun tidak ada batasannya. Kalau sengsara di akhirat, ini yang kita khawatirkan terjadi pada kita semuanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebahagiaan di dunia sebelum nanti diberikan juga kebahagiaan di akhirat. Dan mari kita gunakan ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita gunakan semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau saya bisa jawab nanti kita jawab. Kalau tidak nanti bisa ditanyakan kepada para ustadz atau para guru-guru kita yang lain. Baik Ustaz. Kurang lebih 45 menit kita sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Jadi kita ada waktu kira-kira 15 menit menuju pukul 6. Jadi silakan bapak-bapak yang mau bertanya yang berkaitan dengan konteks materi yang diberikan pada pagi ini, silakan. Ataupun misalnya ada yang mau ditanyakan di luar materi yang kita bicarakan pada pagi hari ini juga dipersilakan. Monggo bapak-bapak yang mau bertanya. Kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada pertanyaan. Gimana Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada saya yang bertanya aja Ustaz. Ya. Ustaz, tadi kan pada intinya bagaimana kita mencapai kebahagiaan ya. Tentunya kebahagiaan yang kebahagiaan di dunia dan akhirat tentunya ya. Salah satunya adalah
bahwa semua kegiatan yang dilakukan di dunia ini waktu kita hidup itu ditunjukkan untuk amal akhirat, kurang lebih ya. Kalau saya salah mau dikoreksi. Tentunya kita hidup banyak kegiatan yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita mungkin nggak sadar gitu. Misalnya kayak kita bekerja, sebenarnya kan secara tidak langsung kan itu untuk menafkahi keluarga, paling besar porsinya mungkin ya. Pertanyaan saya begini, bagaimana kita melakukan pekerjaan itu, atau apa yang mesti disiapkan, apa yang mesti dilakukan agar pekerjaan yang kita lakukan itu akan bermuara untuk amal ibadah kita di akhirat. Begitu aja Ustaz. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini bermanfaat untuk akhirat ya. Di antaranya adalah dengan mencari nafkah, bekerja. Cara kita menjadikan, jadi yang membedakan antara adat dan ibadah ini adalah pada niat para jemaah. Jadi kebiasaan, ada orang biasa datang ke masjid. Ada yang tujuannya untuk sholat, ada untuk ingin ngadem, ada AC dan seterusnya. Ini yang membedakan antara kedua orang yang jalan ini di niat. Ada juga orang sedang berpuasa, misalkan hari Senin atau hari Kamis. Ada yang berpuasa sunnah, ada yang puasa qadha. Jadi yang membedakan kesemuanya ini adalah niat. Maka usahakan ketika kita bekerja, keluar mau cari nafkah, niatkan. Ini untuk apa? Untuk menghidupi keluarga. Ini adalah perintah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bekerja. Bekerja ini perintah para jemaah. Ya, kita dilarang bahkan untuk meminta-minta. Maka niatkan kita bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan di rumah atau untuk apa? Misalkan ingin pergi umroh dan seterusnya, jadi diniatkan. Makan, yang hukum asal makan ini boleh-boleh saja para jemaah. Maksudnya mubah. Ya, tidak hukum asalnya bukan sunnah atau wajib, hukum asalnya mubah. Tapi bisa dia menjadi bernilai ibadah manakala diniatkan untuk hal yang bermanfaat. Saya makan biar kuat beribadah. Saya makan biar nanti cari nafkahnya sehat. Biar nanti naik motor ngantar apa kuat untuk ibadah. Minum juga sama, saya minum agar kuat, misalkan tenggorokan, biar rajin baca Al-Quran. Jadi niatkan demikian. Jadi membedakan kesemuanya itu adalah niat. Sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, nilainya berbeda tergantung pada niat. Ya, ada orang sama-sama bersedekah. Bersedekah ini benar-benar bersedekah, masukkan ke dalam kotak infak. Niatnya berbeda-beda. Ada yang niatnya apa, ingin ibadah, ada yang niatnya yang lain urusan dunia. Jadi yang membedakan di sini para jemaah adalah pada niat. Maka berniatlah di dalam melakukan semua aktivitas. Tidur, niatkan untuk ibadah biar segar. Ya, misalkan malam hari nanti biar semangat besok bangun subuh. Ingat, niatkan. Ya, mau istirahat siang biar semangat nanti bangun sholat asar, biar pekerjaan lagi melanjutkan dan seterusnya. Niatkan niat-niat yang baik, niatkan yang bagus. Jangan sampai hanya sekedar sudah capek tidur, nggak ada tujuan apa-apa, hanya ingin mengistirahatkan badan saja, atau makan hanya untuk biar nggak lapar saja. Sama-sama mendapatkan manfaat kenyang, akan tapi ada yang kenyangnya berpahala, ada yang kenyangnya kenyang saja, tidak mendapatkan apa? Pahala. Maka ini Pak ya. Jadi itu diniat saja bagaimana biar membedakan antara ibadah dan adat Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi yang membedakan antara kegiatan itu adalah yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bapak-bapak yang lain, ada yang mau bertanya? Kayaknya cukup jelas ya, insyaallah ya. Cukup jelas. Jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Baik. Oh, masih ada ternyata.
Silakan Pak. Ini Ustaz, kalau misalnya kita sudah mengamalkan seperti yang dianjurkan tadi ya, seperti misalnya beriman kepada Allah, terus melakukan syirik, terus dan lain-lain, tapi kok merasa belum bahagia itu kenapa Ustaz? Mungkin ada sesuatu atau ada hal-hal yang bisa menutupi kebahagiaan itu. Iya, belum bahagia. Iya. Iya. Di ini apa namanya? Melakukan amalan lagi, ibadah terus. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi jangan lupa, tadi ada lupa kita sampaikan, caranya juga adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya hati kita ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Kan hati kita ini sumber kebahagiaan. Kalau dibolak-balikan oleh Allah, kadang dia kemana oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana biar hati kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan koreksi kembali, ya, kalau kita tidak bahagia, koreksi ibadah kita. Kadang mungkin ada ibadah kita masih kurang khusyuk, ibadah lagi sholat tapi ingatnya pekerjaan, lagi sholat Allahu Akbar ingatnya urusan dunia. Karena kita syaitan itu, jadi diantara sifat syaitan para jemaah yang sangat bagus, dia istiqomah sama sabar. Ya. Nggak ada namanya syaitan itu putus asa para jemaah. Jadi kita azan nih, azan kita berangkat ke masjid. Oh, bukan ditinggal, ya udah biarin aja ke masjid, enggak, diikutin ke masjid. Bagaimana biar sholatnya ini enggak khusyuk? Bagaimana biar sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini para jemaah, jadi koreksi ibadah kita, bagaimana dia khusyuk, terutama bagaimana dia biar benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadah. Bagaimana biar dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, berinfak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tilawatul Quran, bagaimana niat kita biar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan-urusan yang lain. Jadi kalau belum bahagia, koreksi ibadah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang paling dekat sama Allah. Ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya siapa? Para nabi, para rasul, semuanya bahagia. Walaupun ada yang diusir dari kampungnya seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada yang nabi itu digergaji para jemaah. Ya, Nabi Zakaria kalau tidak salah dia dipotong. Ada yang dibunuh, tapi gak jadi dibunuh, Nabi Isa alaihissalam. Tapi pengennya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi koreksi terus ibadah kita sehari-hari agar dia senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan ibadah-ibadah dengan niatan yang lain, urusan-urusan dunia dan seterusnya. Allah taala.